Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan ahadan samada lam yattakhidh sahibatan wa la walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa yahdini bis-shalihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurang rahmat, hidayah dan makhluknya kepada kita semua. Tapi selama di subuh ini kita dalam keadaan iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan hati yang sudah tenang kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kita takarub kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, sekaligus kita ta'lim, talabul ilmi. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan berikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya minta memang kepada Pak Dito, kemarin pagi sudah baca lihat bagaimana kita alihkan sedikit topik pembahasan kita yang seharusnya kalau urutan tahun kedua Hijriah pada pertemuan yang lalu perang Badar, seharusnya kita lanjutkan dengan pengusiran Bani Qaynuqa, kemudian pemindahan arah Ka'bah, kemudian perkawinan Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra dan sebagainya. Bagian ini memang untuk saya mohon kita melihat peran umat Islam dalam perang kemerdekaan. Apakah umat Islam itu punya peran di dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan? Tapi Bapak sekalian, mohon maaf sekedar untuk membuka wawasan kita, karena sejarah itu pasti ada rangkaian peristiwa, itu disebut dengan kronologis. Jadi tidak ujuk-ujuk dulu. Nah kita lihat dulu kenapa Indonesia bisa dijajah, kan itu pertanyaannya. Maka kita akan lihat dulu penjajahan Barat terhadap dunia Islam, karena terutama abad ke-17 itu seluruh dunia Islam itu sudah dalam genggaman Barat. Tidak ada satupun dunia Islam itu yang tidak dijajah oleh Barat. Seluruh kota-kota dunia Islam itu sudah dimasuki oleh Barat abad ke-17. Hanya dua kota yang tidak dijajah dan tidak dimasuki oleh Barat, yaitu Makkah dan Madinah.
kota-kota kecil termasuk Lamongan itu masuk juga penjajah itu, penjajah. Ya Sidoarjo ya apalagi. Nah, tapi kenapa Barat itu bisa sampai ke dunia Timur, dunia Islam itu? Yang pertama adalah karena jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh Muhammad Al-Fatih dari dinasti Turki Utsmani. Ratusan tahun, ribuan tahun kota ini dipertahankan. Tidak ada yang bisa menaklukkan. Yang bisa menaklukkan itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Nah, begitu Konstantinopel itu jatuh, yang sekarang menjadi Istanbul, kemudian pernah menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani, maka berubah peta perjalanan dunia itu, terutama tentang jalur perdagangan. Karena Turki Utsmani itu mengontrol secara ketat alur perdagangan timur dan barat, dan dikenakan pajak yang tinggi kepada barang-barang yang datang dari timur untuk dibawa ke Eropa. Nah, akhirnya mau tidak mau maka para pedagang dan penguasa barat itu harus mencari jalur perdagangan bagaimana agar ya tentu saja lebih mudah dan tidak terhambat oleh kekuasaan Turki Utsmani. Dan pedagang-pedagang muslim juga itu adalah bangkit. Yang kedua adalah mencari rempah-rempah yang memang pada zaman itu rempah-rempah itu adalah barang yang mewah, barang yang istimewa, terutama kalau musim dingin. Kalau sekarang sudah ada AC panas itu kalau dingin gitu. Kalau dingin betul di Eropa, kalau sudah 0 derajat, apalagi beku gitu. Nah, pada saat itu kan belum ada AC, hanya perapian saja. Maka rempah-rempah itulah sangat dibutuhkan untuk menghangatkan badan, sekaligus juga untuk minum dan menghangatkan badan seperti balsam dan lain-lain. Nah, itu butuh itu. Sementara juga jalur perdagangan tadi itu terhambat, ya, karena Eropa itu butuh rempah, maka harus mencari di mana daerah penghasil rempah-rempah itu, dan penghasil rempah-rempah itu adalah dari Indonesia. Nah, yang ketiga adalah semangat 3G, gold, gospel, dan glory gitu. Jadi yang mencari kekayaan, ya, emas, hasil bumi, dan menguasai perdagangan. Jadi orang-orang Eropa itu ya manusia itu butuh kekayaan, butuh hasil bumi, karena tidak cukup dengan apa yang ada di daratan Eropa. Jadi di luar. Yang kedua adalah karena faktor agama, gospel. Maka penjajahan klasik itu, jadi penjajahan itu sekarang ada 2 pola. Ada penjajahan klasik dan ada penjajahan modern. Kalau penjajahan klasik itu ada 3 negara peran utama, yaitu Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kadang-kadang di Itali juga dimasukkan. Itu penjajahan klasik. Yang modern itu adalah Inggris, Jerman, Prancis. Itu kategori penjajah-penjajah yang modern. Nah,
Kalau penjajahan bedanya adalah kalau penjajahan klasik itu ini yang agama. Jadi nawaitunya menjajah, menguasai dunia timur, khususnya dunia Islam itu adalah karena agama, menyebarkan Kristen. Jadi kristenisasi, misionaris dan zendi itu misi utama. Maka penjajahan Spanyol, Portugis, Belanda itu adalah agama. Maka negara-negara yang dijajah oleh tiga negara ini itu pasti berubah keyakinannya. Hanya yang kuat itu, yang tidak terpengaruh dengan kristenisasi, itu hanya Indonesia. Sementara yang dijajah oleh Portugis, misalnya di wilayah timur, NTT, Timur Timur, itu berubah Kristen Katolik. Filipina itu dijajah oleh Spanyol. Filipina itu Bapak sekalian, itu 85% itu Muslim. Kerajaan Mindanao 85%. Tetapi begitu dijajah oleh Spanyol, itu langsung berubah. Tinggal Muslimnya 15%, 85-nya Kristen. Nah, Indonesia ini yang kuat keislamannya. Jika Belanda dengan segala cara itu tidak mampu merubah keyakinan umat Islam terhadap agamanya, hanya seberapa gelintir saja yang terpengaruh dengan Kristen. Karena memang misi penjajah itu adalah selain kekayaan adalah agama, merubah keyakinan agama. Kemudian adalah glory, yaitu kejayaan, penguasaan Tuhan, persenjataan. Setelah mereka menguasai ilmu pengetahuan, kemudian persenjataan, kemudian bisa membuat kapal, kemudian ilmu navigasi, lalu mereka mulai berlayar setelah memiliki pengetahuan ini. Nah, kemudian lalu kebangkitan Eropa dan semangat penjajah bangkit. Bapak sekalian, sebelum abad ke-15, Eropa itu berada dalam abad ke-8. Karena sistem yang berlaku di Eropa itu adalah seluruh pola kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, itu semuanya dikendalikan oleh gereja. Ini disebut dengan abad ke-8. Seluruhnya, tidak hanya persoalan politik. Jadi raja tidak akan bisa terangkat kalau tidak disetujui oleh Paus, Kaisar. Semua itu, dan termasuk juga faham pikiran-pikiran keagamaan, pola hidup, cara hidup, itu semuanya adalah berdasarkan cara pandang gereja, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada pikiran yang bertentangan dengan gereja, maka pikiran itu akan dilarang dan pemikirnya akan dibunuh. Dante, Galileo Galilei dan sebagainya, itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang bertentangan dengan cara berpikirnya gereja. Contoh bahwa kalau gereja itu adalah matahari lah yang mengitari bumi, dan bumi ini segi empat. Lah, temuan ilmu pengetahuan itu bahwa bumilah yang berputar. Itu
karena memang dalam doktrin gereja itu adalah doktrin yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, karena hanya berdasarkan doktrin dan terperinci sampai masuk kepada persoalan-persoalan kecil, cara berpikir. Nah, karena itu muncul kebangkitan Eropa yang disebut dengan Renaissance, bahwa kita ini tidak bisa lagi kehidupan itu dikendalikan oleh gereja. Maka bangkitlah Eropa abad ke-15 itu dengan Renaissance, yaitu mengambil kembali cara berpikirnya Yunani, falsafah Yunani. Salah satunya adalah kausalitas, humanisme dan liberalisme, liberal. Nah, karena itu maka muncul akhirnya di Eropa berkembang falsafah kehidupan, yaitu sekularisme, yaitu memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi urusan agama adalah di gereja, sementara di luar gereja tidak ada kaitan dengan agama. Politik tidak boleh masuk ke dalam gereja, harus dipisah. Seni untuk seni, seni tidak ada hubungannya dengan agama. Maka kalau telanjang itu misalnya adalah keindahan, jangan dikaitkan dengan agama. Jadi dipisahlah antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Demikian juga ekonomi, demikian juga politik, sosial budaya. Nah, ini juga oleh para pemikir muslim ingin mencoba mengikuti cara berpikir sekularisme itu oleh Mustafa Kamal Atatürk, menerapkan sekularisme dalam kehidupan masyarakat Turki. Dia meruntuhkan dinasti Turki Utsmani, diganti dengan negara Turki dengan ideologinya adalah sekularisme dan westernizasi, mengikuti pola barat. Dengan itu cara berpikirnya Mustafa Kamal Atatürk bahwa dunia Islam itu khususnya Turki akan maju, karena majunya barat itu karena sekularisme. Nah, di Indonesia juga ada para pemikir yang mencoba untuk mengikuti cara berpikir sekularisme, tapi sebenarnya yaitu Nurholis Majid. Nurholis Majid itu bukan sekularisme sebenarnya, sekularisasi. Jadi mensekulerkan yang dunia ya sudah urusan dunia, gitu. Bukan sekularisme sebagai sebuah ideologi. Nah, kemudian liberalisme, lalu kebebasan, sudah biarkan manusia itu bebas. Jadi kebebasan liberalisme itu adalah yang paling tahu tentang dirinya itu adalah manusia. Apa yang terbaik buat dirinya itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu liberalisme. Manusia yang tahu tentang dirinya, dia sudah serahkan kepada manusia. Manusia yang paling paham, maka diberi kebebasan. Misalnya ini, menggugurkan kandungan seorang perempuan. Nah, itu haknya individu itu. Dia mau menggugurkan atau mau tidak, itu adalah hak dia. Karena dia yang paling tahu apakah anak yang ada dalam kandungan saya ini mau saya hidupkan atau mau saya matikan. Ya sudah, urusan saya yang paling tahu. Tuhan tidak perlu terlibat.
di dalam urusan saya. Lah hubungan manusia, ya kalau enak sama enak misalnya, ya sudah, kenapa tidak? Jangan agama masuk di dalam urusan itu, karena manusia paling tahu mana yang baik, mana yang enak buat dirinya. Tuhan tidak perlu, malah sampai ekstrim, tapi ekstrim guyon. Tuhan itu terlalu sibuk, sudah sangat sibuk mengurus dunia ini, alam ini. Tidak usah lagi lah mengurusi kehidupan manusia, individu itu. Karena saking sibuknya Tuhan itu mengurus alam ini manusia, sampai ciptaannya itu kebablasan ciptaan Tuhan itu. Seharusnya ciptaan itu hanya laki dan perempuan, karena kebablasan jadi bencong. Itu karena kebablasan Tuhan itu. Karena saking sibuknya itu guyonan tadi. Seharusnya kan hanya laki perempuan, Pak, laki perempuan. Seluruh alam ini kan hanya laki perempuan, binatang itu. Nah, tapi pada manusia, karena sibuk gak sempat ngurus, akhirnya muncul ya, bencong itu lagi lah ya. Nah, itu goyonannya. Jadi sudah berikan kebebasan, dan itu membangkitkan memang secara duniawi itu liberalisme. Kemudian rasionalisme itu ada kebenaran itu berdasarkan akal. Akallah penentu kebenaran. Jadi kalau menurut akal itu benar, ya itulah yang benar. Kalau menurut akal itu baik, ya itu yang baik. Bukan Tuhan, bukan wahyu. Nah, muncul cara berpikir itu di Eropa. Ya, dampaknya memang iya menimbulkan kemajuan, tetapi kemajuan yang menghancurkan. Nah, kemudian muncul namanya positivisme. Kebenaran itu harus diverifikasi baru disebut benar. Kalau tidak bisa diverifikasi berarti bukan benar. Itu positivis. Misalnya begini, surga dan neraka itu ada atau tidak? Kalau ada orang yang bercerita, akhirnya Nabi menyatakan bahwa ada surga dan neraka. Kemudian para sahabat itu membuktikan bahwa memang surga neraka itu ada. Kalau itu bisa dibuktikan, berarti itu benar. Kalau nggak ada yang membuktikan, hanya Rasulullah saja yang menyatakan, itu berarti tidak benar, karena tidak bisa diuji. Jadi kebenaran itu baru dikatakan benar setelah teruji, setelah terverifikasi. Siksaan kubur itu ada atau tidak ada? Nah, siapa yang pernah tahu, pernah mati kemudian dia kembali lalu bercerita, ya memang ada siksaan kubur. Nah, kalau tidak ada yang membuktikan itu, maka berarti itu tidak benar. Itulah positivis, dan itu yang mempengaruhi cara berpikir yang melahirkan ateisme. Mengingkari Tuhan itu ujungnya ateisme dan komunisme. Itu karma, Nietzsche, Gottesdienst, Tuhan itu sudah mati. Itu filosof Jerman. Kita sudah tidak butuh Tuhan, karena Tuhan itu sudah mati. Cukup akal, pikiran, ilmu pengetahuan yang akan menyelesaikan kehidupan ini. Itu lahir sekularisme, liberalisme, ateisme, dan komunisme di Barat. Itu dampaknya sekarang ini. Tapi Nietzsche yang mengatakan Tuhan sudah mati adalah dikala tua dia, dikala tua meninggal itu dalam keadaan gila. Karena manusia itu
yang ngomong ateis tidak ada Tuhan, dia pasti ada butuh kekuatan di luar dirinya untuk menolong dirinya. Gimana? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan ketakutan, misal, atau di tengah laut, atau di atas pesawat, dalam keadaan takut, minta siapa? Itulah Tuhan itu yang ada di dalam nurani seseorang, pasti butuh itu. Itulah Tuhan itu. Nah, orang-orang ateis itu pasti meninggal dalam keadaan gila. Nah, kemudian baru saya lihat nih, wah ini agak panjang ini pengantarnya nanti ya. Oke, nanti saya lanjutkan. Oke, nah, lalu muncullah penjajahan ke Nusantara, ya. Lalu Portugis menguasai Malaka 15, 11. Spanyol itu melakukan Maluku, ya. Jadi penjajahan. Kemudian Belanda, lalu 1596 Cornelis de Houtman ya mendarat di Banten. Kemudian lalu Belanda membentuk VOC. VOC ini adalah oligarnya Belanda itu menguasai semua. Jadi seperti satu pemerintahan, kongsi perdagangan gitu. Ya oligarki zaman sekarang. Jadi mereka itu membentuk kongsi, ya, yang membentuk tentara sendiri, bisa menaklukkan daerah. Nah, oligar sekarang, oligar itu kalau dulu adalah penjajahan Belanda itu adalah VOC, kalau sekarang itu oligar. Nah, oligar sekarang itu cerdas, makanya tidak nampak, tapi terasa. Kalau VOC itu mereka membangun sendiri tentara, membangun sendiri polisi, itu VOC. Kalau oligar bukan, tentara negaranya yang digunakan, polisi negaranya yang digunakan. Mereka bangun politisi sendiri, politisi negaranya yang digunakan oleh oligar. Makanya cerdas itu, menggunakan strategi VOC ini. Cuma VOC itu nampak. Kalau oligar itu, ini kan kita hanya meraba-raba saja, oligar itu siapa? Walaupun ada 9 naga itu kan, tapi mereka kan nggak bisa bergerak, kan nggak nampak. Itu tentaranya VOC itu jelas. Lalu ini polisinya oligar, ini tentaranya oligar, ini bupatinya oligar. Itu kan enggak. Mohon maaf ini. Nanti dilanjutkan aja Pak Ridho kalau nggak selesai ya untuk pengantarin. Ini mohon maaf, Amin Rais. Cara kerjanya oligar ini, mohon maaf kan Bapak bukan orang menengah ke atas kan di sini, pendidikan dan kehidupan. Jadi saya nyambung dengan politik sedikit. Di satu daerah, pas saya ikut dalam diskusi dengan Pak Amin itu, ada 3 calon Bapak Ibu sekalian, calon bupati di satu daerah di timur. Nah, ABC. Kemudian yang menang itu adalah C. A bin kalah. Nah, si A ini karena kalah datang kepada tokoh untuk memudahkan adalah gede. Oh, saya kalah, sudah nggak bisa. Ya singkatnya kata si D ini, itu donaturnya ini, donaturnya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya memang sudah nasibmu, kamu kalah. Ternyata besoknya si D datang juga lagi ke D itu.
situ. Ternyata si C yang menang itu datang juga ke D itu. Terima kasih Om, saya menang. Jadi 3 calon itu sesuai itu didanai oleh 1 orang gitu. Itu paling berat. Jadi begitu politik kita. Jadi 3-3-nya itu adalah donaturnya dia 1 itu. Walaupun ini di belakangnya ini yang mendrop dana. Jadi begitu Indonesia. Jadi sekarang ini kalau dulu ada penjajahan Belanda VOC, kalau sekarang ya itu tahu semua itu ya oligark itu yang menguasai semua diatur. Yang berani ngomong begitu itu kan Said itu ya Pak. Ya. Nah ya, itu ini VOC oleh ini. Baiklah Bapak sekalian. Kemudian lalu Indonesia itu adalah incaran penjajah. Kenapa? Karena memang kekayaan alam kita ini yang luar biasa. Kayanya kita ini. Negara yang paling kaya di dunia ini adalah Indonesia. Apa yang gak ada di hutan, di daratan, di lautan, tongkat kayu dari tanah. Sumber dan alam yang paling nikmat itu adalah Indonesia ini. Kalau panas tidak terlalu panas, kalau dingin tidak terlalu dingin, sejuk Indonesia. Coba kita kalau negara lain, kalau di Arab yang kalau udah panas enggak karu-karuan, kalau sudah dingin, masya Allah gitu. Saking demikian juga di negara-negara. Tapi kita ini Allah nikmat betul. Inilah jamurnya khatulistiwa itu adalah Indonesia ini. Apa yang tidak ada kayaannya. Tapi 81 tahun kemerdekaan, ya 81 ya berarti ya. Nanti ya. Yang ke-81 ini kemerdekaan kita ya. Rakyatnya masih begini-begini saja. Menjadi babon di negara lain. Kalau di negara lain itu pemilik itu harus pribumi. Kalau di negara ini pribuminya menjadi buruh dan kuli. Itu negara yang aneh itu. Coba Bapak pernah kalau ke Arab misalnya, orang Arab itu yang melayani jadi pedagang, menjadi pembantu, pasti pendatang. Tapi kami di sini pribumi itulah yang menjadi pembantu dan karyawan. Kekayaan alam letaknya strategis. Nah, kemudian kerajaan terpecah belah. Sayangnya Indonesia ini, Bapak sekalian, tidak seperti Malaysia. Malaysia itu kerajaannya tetap dipertahankan, tapi di dalam satu wilayah Malaysia. Ya karena itu, karena penjajahan modern, yaitu Inggris yang menjajah. Jadi Inggris itu penjajah adalah dia menjajah tetapi menghidupkan rakyat itu, mendidik rakyat itu untuk maju, untuk bangkit, bisa mengelola dirinya sendiri pada suatu saat nanti. Itu kan penjajahan modern. Inggris, Prancis, itu mereka didik. Loh, selesai. Dibiarkan, makanya sehingga walaupun Perdana Menteri itu sudah memutuskan, parlemen sudah memutuskan, kalau para raja-raja ini tidak setuju, ya tidak akan berlaku undang-undang itu. Jadi ada yang menjaga undang-undang itu, yaitu raja. Nah, oleh kebijakan Soekarno itu kerajaan-kerajaan saya lupa undang-undang pastinya, tapi sekitar tahun 1967 kerajaan-kerajaan itu dilebur semua, dihilangkan. Yang bertahan tinggal kerajaan
Yogyakarta, daerah istimewa Jogja, yang lain buyar semua. Tetapi coba kerajaan tetap hidup, tuh akan lain negara kita ini. Sehingga kalau ada undang-undang itu ada yang kontrol. Makanya sekarang ini di negara kita di Bapak sekalian, tidak ada yang mengontrol keputusan hukum itu. Sehingga DPR dia sudah bebas saja berbuat. Walaupun ada MK, Mahkamah Konstitusi lah yang mengontrol. Tapi MK juga ya meloloskan sesuai yang dia inginkan. Setelah Pak Usman itu daerah saya itu dekat dengan rumah saya itu Pak Usman itu orang Bima itu ya, tapi untuk menyesal sekarang ini ya, karena berhujat terus itu, sehingga ya tentukan. Saya lanjut aja lah bagus sekalian ini. Nah, ini ada bentuk PKI dulu sebenarnya. Ini ada. Jadi begini ya, saya bilang, penjajahan itu setelah penjajahan Belanda itu kita kan dijajah oleh Belanda. Itu yang melakukan dan memberikan perlawanan itu adalah semuanya umat Islam. Perang Padri, perang Diponegoro, perang Aceh, semuanya itu adalah umat Islam. Kemudian terjadi Belanda dikalahkan oleh Jepang. Nah, awalnya ya kita umat Islam menyambut kedatangan penjajahan Jepang itu dengan senang hati. Tapi ternyata lebih jahat lagi. 3,5 tahun penjajahan Jepang itu sama dengan 300 tahun penjajahan Belanda. Tapi sisi tertentu Bapak sekalian, ini sama, saya setuju dengan KDM. KDM itu Kang Dedi ya, Mulyadi itu. Penjajahan Belanda itu membangun jalan, membangun gedung, membangun stasiun kereta, jalan kereta. Itu adalah warisan Belanda. Tapi Indonesia, pemerintah Indonesia nggak ada yang dibangun itu. Jalan 40 tahun itu apa yang dibangun oleh pemerintah Indonesia itu? Makanya KDN, airnya jernih, hutannya aman, tidak digunduli. Itu penjajahan Belanda kan. Tapi begitu negara Indonesia itu merdeka, hutannya gundul, air sungainya kotor, pantainya dikeruk, tapi rakyatnya tidak maju-maju. Sama nasib rakyatnya sama, tetapi pembangunannya lebih bagus penjajahan Belanda daripada pemerintah negara dipimpin oleh pemerintah Indonesia sendiri. Coba jalan Panaruka, jalan Pantura, jalan Daenggeles itu, saya andaikan gak dibuat oleh Belanda, mungkin gak ada jalan itu. Jalan kereta dari Jakarta, Surabaya, malah dulu kalau Bapak Ibu saya melihat Surabaya lama, itu di tengah kota itu ada jalan kereta itu, bagus sekali. Itu penjajahan. Gerahadi itu hasil penjajahan itu. Lalu mana Indonesia merdeka itu? Makanya dalam tanda kutip lagi guyon, malah untuk pembangunan itu lebih baik penjajahan Belanda itu. Maka mungkin untuk memajukan Indonesia ini harus mendatangkan tenaga asing gitu, untuk memimpin Indonesia ini sehingga bisa. Nah, jadi kalau sekarang, jadi lalu kemudian Jepang membentuk PKI, ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, ya. Lah ini tokoh-tokoh Islam yang berada dalam dasar negara, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Abdul Wahab, kemudian Abdul Kusno dan Agus Salim. Ini
Tokoh dari mereka inilah yang membentuk Piagam Jakarta 9 orang gitu ya. Lalu ini panitia persiapan kemerdekaan, itu keputusannya adalah Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan merubah Piagam Jakarta yang awalnya itu oleh tokoh BPU DKI membentuk di 9 untuk menyusun dasar negara. Nah, poin yang utama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, oleh PP DKI, bukan PKI-nya ini ya, PPKI gitu ya, nanti dikira PKI, lalu menghilangkan kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu tidak diterima oleh orang-orang Indonesia bagian timur kalau itu tetap dicantumkan kalimat itu. Maka oleh Muhammad Hatta itu dihapus dan ya jadilah Pancasila sekarang ini. Dan mungkin yang juga pernah saya sampaikan mungkin di forum ini akan memang menjadi persoalan itu ya, Pak Dito mungkin pernah ingat, kalau kewajiban menjalankan syariat Islam itu tetap ada. Jadi syariat Islam yang mana? Itu menjadi pertanyaan itu. Akan konflik sesama Islam. Islam ala Muhammadiyah, Islam ala Persis, Islam ala NU yang diterapkan itu. Itu kan jadi masalah. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu memang sudah tepat itu. Walaupun itu bisa dirubah-rubah aja gitu ya. Karena Pancasila itu tergantung siapa yang berkuasa. Itu aja Pancasila itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yes, nggak ada lagi itu begitu. Keadilan sosial yang nggak ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah bahwa umat Islam itu tokoh-tokohnya berperan di dalam memperjuangkan kemerdekaan ini sekaligus mempertahankan kemerdekaan dan menjadikan Indonesia itu sebagai negara kesatuan. Itu adalah jasa dari Muhammad Nasir yang sebelumnya dari Republik Indonesia Serikat, jadi Kalimantan sendiri, Jawa sendiri, Sumatera sendiri. Muhammad Nasir yang menyatukan itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hanya sekedar membuka wawasan saja. Oke. Waktu perubahan undang-undang itu dari sila pertama itu kan bahwa menjalankan syariat Islam yang Menjalankan syariat Islam itu kan ada dasarnya. Kenapa kok dilakukan pada itu? Dasarnya kan tidak sesuai logis. Kenapa kok dirubah orang walaupun berbagai macam organisasi dan sebagainya ada itu kan satu sebetulnya. Kalau pada waktu itu kokoh, bisa kok yang namanya Al-Maramis itu hanya alibi. Mungkin seperti itu, maaf. ya. Memang Muhammad Hatta itu kan didatangi oleh Panglima Jepang dan menyatakan bahwa orang-orang timur itu termasuk Maramis dan lain sebagainya, itu kata Hatta itu menemui saya. Mereka meminta dicoret kalimat itu. Jika kalimat itu tidak dicoret, gitu, maka mereka
akan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, tidak akan masuk di dalam negara Indonesia. Maka Muhammad Hatta melobi tokoh-tokoh Islam. Nah, yang bertahan itu adalah Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Itu dia tidak mau berubah, tidak mau kokoh. Tidak mau berubah, tetap kokoh. Tidak ingin mencoret itu. Lalu dirayu terus bahwa bisa jadi Indonesia ini akan terpecah belah menjadi bukan negara Indonesia, akan terpisah-pisah. Akhirnya Ki Bagus Hadikusumo itu luluh. Oke lah, demi persatuan bangsa Indonesia. Maka itulah jasa umat Islam, mau mengorbankan dasar itu ya, betul, Al-Quran dan hadis itu ya, artinya Islam demi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah jasa besar umat Islam itu. Yang paling akhir yang memberikan persetujuan itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Yang lain karena ini Hatta yang meminta, sudah mereka menerima itu demi Indonesia. Tapi saya mohon maaf sekalian, saya sepakat dengan Pak Syafi'i Ma'arif itu yang saya sampaikan dulu, itu adalah itu pendapatnya Pak Syafi'i Ma'arif itu, bahwa apabila makan Al-Quran dan hadis itu masalah Islam yang mana? Islam Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis berdasarkan penafsiran siapa? Berdasarkan pemahaman siapa? Sama Al-Qurannya, tapi tafsirnya berbeda. Sama hadisnya, tapi penafsiran dan pemaknaannya atau pelacakannya, sanadnya itu akan menjadi perdebatan juga. Nah, saya terus terang saja itu menurut saya itu adalah sebuah rahmat itu, ketuhanan yang maha esa, sudah cukup. Cuman sayangnya sila kelima, tapi hampir semua sila lah yang masih bertahan itu hanya sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalau sila ketuhanan Maha Esa rasanya juga sudah enggak ya. Ketuhanan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab sudah hampir juga enggak ada itu. Persatuan keraton yang dipimpin itu sudah, apalagi lalu keadilan sosial juga enggak ada itu. Ya, makanya sila yang paling menderita itu adalah ya sila ke-1 dan terutama sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak ada itu. Itu sila yang paling menderita. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya keadilan sosial bagi segelintir rakyat Indonesia. Makanya keuangan yang maha kuasa. Jadi bahan guyon. Tapi memang ya ini nasib Bapak sekalian, memang ya itulah perjalanan kehidupan, perjalanan negara. Presiden kita ini kan sudah rotok sepuh soalnya, sudah tua, melebihi umurnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu 72, sudah lemah, makanya dia mempercayakan kekuasaan itu pada keluarganya, sudah lemah. Nah, ini presiden sudah di 75, sehingga antara A dengan B itu sudah gak nyambung. Terus bagaimana masih mau calonkan lagi? Allahu Akbar. Tapi ya gimana ya? Saya kira itu mungkin apa ada sesuatu yang ditanyakan lagi?
Ya, jadi begini, saya membagi peran perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya satu, tidak hanya peran bersenjata, tapi juga peran pendidikan dan dakwah, perjuangan politik dan diplomasi. Jadi tidak disebut perang itu hanya mengangkat senjata, ya, tetapi juga Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan itu dalam bidang pendidikan dan dakwah, Muhammad Nasir dalam perjuangan politik, Muhammad Rum dalam diplomasi, saya begitu. Jadi tidak hanya satu aspek perjuangan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Seringkali memang difahami hanya perang bersenjata. Enggak, aspek lain itu sangat penting, memunculkan kesadaran, terutama bidang pendidikan, bidang dakwah, itu termasuk perjuangan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi gitu kan. Yang saya memilahnya begitu. Sudah cukup? Masih ada lagi? Monggo kalau ada yang bertanya nanti. Jangan berarti. Cukup Pak. Cukup ya, ini sudah cukup ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Bapak sekalian. Jadi jika ada yang benar apa saya sampaikan itu semata-mata karena hidayah Allah. Jadi kalau ada yang salah dan keliru itu karena kelemahan dan ketaifan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.